Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada saat video pembelajaran ini dibuat. Saya usai menonton pertandingan pertama semifinal Thomas Cup antara Indonesia versus Denmark. Dan poin terakhir tadi, kita tidak jelas apa kesalahan dari pemain tunggal pertama Indonesia, Ginting, ketika ia mengembalikan bola yang memang sangat tanggung. Artinya apapun yang akan dilakukan sebetulnya mestinya itu menjadi poin Indonesia, tetapi entah kesalahan apa. Kita akan nyimak nanti ulasannya besok. Yang saya akan ulas sekarang bukan soal kekalahan Indonesia pada pertandingan single perdana di semifinal Thomas Cup ketika menghadap Denmark. Yang akan saya kutip, yang akan kita bahas maksudnya, itu tentu saja soal politik hukum yang menjadi tema mata kuliah kita di semester ini. Sahabat pembelajar, kita sudah membahas politik hukum itu dari beberapa atau pada beberapa video. Video yang pertama membahas mengenai mata kuliah politik hukum itu mulai ada pada tahun 1990-an akhir, lalu kemudian menjadi mata kuliah wajib di berbagai program magister hukum di Indonesia. Lalu bagaimana tempat politik hukum dalam kerangka keilmuan, kita menggunakan teori the trees, theory of law, teori pohon hukum, dan juga kemudian kita juga sudah membahas ruang lingkup, makna dari politik hukum. Lalu kemudian kemarin kita sudah mulai masuk pola hubungan antara hukum dengan politik, yaitu hukum, ada pola yang mengatakan hukum sangat determinan atas politik, dan itu pola ideal. Lalu politik determinan atas hukum, dan yang ketiga pola hubungan antara hukum dengan politik masing-masing merupakan bagian dari subsistem. Berikutnya, video yang terakhir kita sudah mendiskusikan soal sistem hukum. Mengapa sih sebetulnya sistem hukum itu dibahas? Di buku kami, halaman ke-19, itu disebutkan bahwa kami menyampaikan bahwa ruang lingkup kajian politik hukum adalah perbincangan mengenai politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan secara nasional. Kemudian juga untuk mengetahui karakter atau pola dari politik pembentukan hukum dan politik penerapan hukum, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji, melihat sistem hukumnya. Sistem hukum suatu negara itu masuk ke dalam rumpun keluarga sistem hukum mana. Kemarin kita sudah diskusikan bahwa Indonesia, menurut pandangan saya, sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang sedang terus menjadi on becoming. Sistem hukum Indonesia itu belumlah menjadi sistem hukum yang sudah terintegrasi, sudah merupakan keseluruhan sistem yang sudah menjadi. Ia sedang terus berproses. Sistem hukum Indonesia adalah jika kita kemudian pahami, sistem hukum Indonesia itu adalah sistem hukum yang ketika Indonesia sebagai kawasan Nusantara, sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum adat. Jadi setiap masyarakat, kesatuan masyarakat, bangsa-bangsa, suku bangsa yang ada di kawasan Nusantara ini sudahlah mempunyai sistem hukumnya sendiri. Ketika Cornelis van Vollenhoven misalnya menyebutkan ada 9 lingkungan hukum adat, dan sebelumnya juga menyebutkan bahwa ketika bangsa-bangsa di Eropa datang ke kawasan Nusantara ini, kawasan Nusantara bukanlah kawasan yang tandus dari hukum. Mereka di sana dulu, di kita ini sudah mempunyai satuan hukumnya, satuan masyarakat hukum adatnya masing-masing, sudah punya struktur pemerintahannya meskipun sederhana,
dan sudah mempunyai aturan hukum adatnya masing-masing. Ketika Belanda kemudian datang, Belanda melakukan penjajahan misalnya, maka sistem hukum yang diterapkan di Indonesia oleh Belanda itu adalah sistem hukum yang kemudian datang karena bangsa Indonesia itu secara umum sudah mempunyai hukum adatnya masing-masing. Demikian juga ketika pedagang dari Gujarat datang membawa perdagangan, melakukan hibah perdamaian, lalu masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, sistem hukum Islam juga masuk melalui para pedagang dari Timur Tengah ini, dari Gujarat ini. Sahabat, sampai saat ini saya masih berpandangan bahwa sistem hukum Indonesia ini adalah sistem hukum yang sedang terus menjadi, dan sumber-sumbernya adalah pluralisme hukum Indonesia. Jadi ada hukum adat di Indonesia, ada peninggalan Belanda, sistem hukum Belanda, sistem hukum Eropa, dan ada juga sistem hukum adat, sistem hukum Islam, maksud saya yang dianut oleh penduduk yang beragama Islam. Sementara warga bangsa ini yang kebetulan berasal dari timur, warga asing yang berasal dari timur asing itu, seperti misalnya Tiongkok, kemudian juga sebagian Jepang ketika datang ke Indonesia sebelum melalui pendudukan Jepang, meskipun itu sedikit misalnya, tetapi mereka melakukan penundukan diri ketika melakukan aktivitas kehidupan. Jadi etnis Tionghoa dan timur asing lainnya itu melakukan penundukan diri terhadap sistem hukum Eropa. Jadi kita sebetulnya ada 3 sistem hukum saja, yaitu sistem hukum adat, kemudian sistem hukum Belanda, dan sistem hukum Eropa maksudnya, dan sistem hukum Islam. Pada saat Indonesia merdeka, maka sebagaimana video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa Indonesia di dalam proklamasi kemerdekaannya menyebutkan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu kita berikan makna kalau ada transfer of authorities, ketika power atau kekuasaan itu, otoritas itu kemudian berpindah dari negara yang dari penjajah kepada negara yang merdeka, maka otomatis bersamaan dengan itu terjadi juga pemindahan sistem hukumnya. Nah, lantas apa yang kemudian dilakukan? Apakah kemudian Indonesia melakukan pembentukan besar-besaran sistem hukum Indonesia pada saat Indonesia merdeka? Tentu saja tidak, karena undang-undang dasarnya sendiri menyebutkan dengan istilah bahwa konstitusi kita ini dibentuk secara singkat dan disebut dengan konstitusi revolusi yang dilakukan secara seksama begitu. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa segala badan dan hukum yang ada masih tetap berlaku. Karenanya kemudian sistem hukum Belanda, sistem hukum adat, kemudian sistem hukum Jepang yang peraturan-peraturan Jepang melalui Osamu Seri dan seterusnya, termasuk juga hukum Islam itu tetap masih kemudian berlanjut dalam Indonesia merdeka. Jadi ketika negara Indonesia merdeka, seharusnya tentu saja sebagai sebuah nation baru, sebagai sebuah nation state baru, negara kebangsaan baru, ketika merdeka haruslah kemudian mempunyai sistem hukumnya. Namun karena Indonesia merdeka dilakukan secara seksama dan dalam waktu yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka kemudian Indonesia merdeka itu terus melakukan pembangunan hukum. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidaklah mengatur secara khusus bagaimana sistem hukum nasional itu dibentuk. Sahabat pembelajar, saya ingin mengatakan kemudian sampai saat ini sistem hukum nasional Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem atau keluarga sistem hukum yang ada di dunia. Apa saja? Nanti akan kita diskusikan. Saya akan mengutip dari pandangan beberapa penulis yang mengatakan banyak sekali sistem hukum yang ada, keluarga sistem hukum yang ada di dunia. Di antaranya adalah sistem hukum civil law,
kemudian ada common law, lalu kemudian ada juga Islamic legality atau Islamic legality, kemudian ada juga sub-Sahara, lalu ada socialist legality, dan ada beberapa keluarga sistem hukum lainnya. Sahabat, pada bagian ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa kembali sistem hukum Indonesia yang sekarang sedang terus dibentuk melalui politik hukumnya itu akan terus sedang menjadi begitu, on becoming, karena bagaimanapun sistem hukum itu dibentuk oleh politik hukumnya. Ketika kita sedang membangun politik hukum melalui berbagai sumber-sumber hukum, maka bersamaan saat itu juga kita sedang membangun sistem hukum Indonesia. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.